Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4, pelajaran yang ke-9, yaitu materi mari melaksanakan sholat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Nah, anak-anakku, ada berbagai perilaku yang mencerminkan makna dari ibadah sholat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebajikan terhadap sesama. Misalnya, yang pertama yaitu melatih kekompakan, ya. Sholat fardu ini lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Nah, pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmum hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum ini selalu kompak. Nah, kekompakan sholat tersebut ini dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti untuk membersihkan sekolah. Nah, semua orang harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti ini selesai dengan baik. Kemudian, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya ini selalu dipatuhi oleh makmum. Kemudian, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imam. Ketika gerakan imam salah, maka makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Begitu pula ketika bekerja atau bermain, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Kemudian, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, maka kamu bertambah akrab dengan teman-teman. Kemudian, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Kemudian, memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, sehat atau sakit sekalipun. Bahkan tidak ada perbedaan dalam pengkhususan saf-saf sholat di masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati saf-saf yang paling terdepan. Nah, kemudian yang kedua, ini kita akan berbicara tentang menghindari perilaku tercela. Misalnya, yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih ketika dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Kemudian, suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Kemudian, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf salat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan hanya berhak menempati saf salat yang tersisa.
ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Kemudian suka mencuri. Tak kalah membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Kemudian suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, derajat, kesehatan, dan sebagainya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Kemudian suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seseorang yang beriman tentu menyadari dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Kemudian suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijadikan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.